Radio Voice of Inspiration. Selamat sore Sobat Dios semua, senang banget deh hari ini kita bisa ketemu lagi di acara Jalan Kehidupan. Dan untuk malam hari ini pastinya masih bersama Isya. Dan kita akan belajar banyak dari firman Tuhan. Nah, kalau sudah dalam acara Jalan Kehidupan, Isya nggak sendiri Sobat Dios, karena di studio saat ini sudah hadir narasumber kita. Nah, makanya sebelum kita mulai, kita akan berkenalan dengan beliau. Dan buat kamu nih Sobat Dios, selama sharing disampaikan, kamu bisa, kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin kamu punya pengalaman atau kesaksian dalam hidup kamu yang berhubungan dengan tema kita hari ini, kamu bisa langsung chat aja ke nomor WA kita di 081387227274. Isi ulang lagi ya, di 081387227274. Dan untuk kamu semua nih, nanti juga acara ini direkam dan nanti videonya akan kita upload di YouTube Dios Radio. Oke, jadi kamu juga bisa nanti kalau mau dengarkan lagi bisa nanti tinggal di subscribe aja channel YouTube kita. Nanti di like videonya dan juga di sharing untuk orang-orang yang kamu kasih. Karena sudah banyak banget video-video yang kita upload nih Sobat Dios. Untuk semua program acara yang memang saat itu kedatangan narasumber. Oke, dan untuk malam hari ini saya mau ingetin lagi, tetapi saya mau ingetin untuk kamu yang mau sharing, mungkin ada punya pengalaman hidup tentang tema kali ini, atau mungkin kamu juga mau minta didoakan atau ada pertanyaan, kamu bisa chat aja langsung ke nomor WA kita di 081387227274. Dan hari ini kita mau belajar banyak tentang hati yang mengampuni. Sebelum kita mulai, nah kita kenalan dulu nih sama narasumber kita yang sudah hadir di studio malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam Kak. Ya. Nah, oke. Sebelum kita mulai, kita mau kenalan dulu, boleh dong? Memperkenalkan diri. Dari mana, siapa namanya, terus udah gitu gerejanya di mana, kayak kan gitu. Ya, shalom Kak. Shalom. Shalom semua pendengar. Nama saya Saskialo Samuel Sumakul. Saat ini saya beribadah di gereja Bethany Favor of God di Hotel Serela Ciwok. Oke. Nah, malam hari ini Isa manggilnya siapa nih? Kakak aja kali ya biar gampang. Boleh. Nah, untuk nanti Kak Saskialo ini akan sharing tentang hati yang mengampuni. Jadi buat kamu semua, sebelum kita masuk dalam sharing kita malam hari ini akan dibagikan, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita benar-benar menangkap apa yang Tuhan mau malam hari ini. Saya percaya bahwa ketika firman dibagikan, akan ada banyak hati yang mengalami sesuatu yang ajaib, ya, baik itu pemulihan, pengampunan, ataupun banyak hal lah yang supranatural yang akan Tuhan kerjakan selama sharing dibagikan. Jadi buat Isya mengingatkan lagi, kalau kamu punya mungkin dari apa yang di-sharingkan oleh Kak Saskialo ini bisa punya pengalaman tersendiri dan kamu ingin bagiin, kamu bisa langsung chat aja ke nomor WA kita, atau mungkin kamu juga punya pertanyaan atau mau minta didoakan juga boleh, kamu bisa langsung chat aja ke nomor WA kita di 081387227274. Dan pastinya kita mau belajar banyak tentang firman Tuhan dengan tema hati yang mengampuni. Oke, buat kamu semua nih yang sudah siap untuk menerima berkat yang luar biasa malam hari ini, yuk sebelum kita mulai, kita akan awali semuanya dengan doa. Dan Isya mau minta Kak Saskia untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa
kehidupan kami ada di bawah kendali Tuhan. Kami mengucap syukur kalau sore hari ini kami bersama saudara-saudara kami boleh ada semua karena rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan berkati para pendengar yang akan mendengarkan firman-Mu. Berkati semua yang mendengarkan Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang menjadi rema bagi setiap kehidupan kami. Berbicaralah bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu. Biar Tuhan yang berkata-kata menyampaikan isi hati-Mu bagi seluruh para pendengar Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu. Biar firman-Mu yang berbicara Tuhan. Haleluya, mari bersama-sama katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan, shalom para pendengar Dios Radio, Voice of Inspiration. Yes. Terima kasih Kak Ise, Kak Maria. Sama-sama. Kita akan membaca di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35. Sebelumnya saya bersyukur boleh hadir di tempat ini yang luar biasa. Saya percaya hadirat Tuhan juga ada di tengah-tengah setiap kita. Saya percaya 1, 2, 3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ya, saya bersyukur Kak Maria terus mengingatkan saya untuk menyiapkan diri untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan waktu saya berdoa, saya itu terkejut. Kenapa? Karena sekarang tanggal 18. Betul. Tanggal 18 dan kita mulai pukul 18. Yes. Dan hati yang mengampuni ternyata dari Matius 18. 18. Luar biasa. Ya, bukan aplikasi 18. Ya, jadi Tuhan taruh tentang hati yang mengampuni. Saya akan banyak bicara tentang pengalaman perjalanan kehidupan rohani saya bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan taruh di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35 perumpamaan tentang pengampunan. Nah, ini dia. Ayat 21, Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu, menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya." Ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Ayat 29, maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ayat 35, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Puji Tuhan, sekali lagi ayat 35, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu.
Puji Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan lebih berbahagia yang melakukannya. Amin. Saya percaya bahwa ketika ayat 21, datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ya, jadi saya melihat Petrus ini dilatar belakangi oleh pengalaman Petrus yang terlibat perselisihan dengan murid-murid yang lain. Itu ada dalam Matius 18 ayat 1 sampai 5 dan Markus 9 ayat 33 sampai 37. Ya, Petrus berharap Tuhan Yesus itu mengiyakan bahwa harus 7 kali, karena di dalam adat Yahudi dikatakan bahwa, saya mencatat, tradisi ini berakar dari perkataan Rabi Yahudi yang mengatakan jika seseorang melakukan sebuah pelanggaran hukum untuk pertama kali, kedua, dan ketiga, dia akan diampuni. Tetapi pelanggaran yang keempat kali, ia tidak akan diampuni. Jadi konsep ini berakar dan berurat dalam kehidupan orang-orang Yahudi, dan konsep ini juga berakar dalam kehidupan kita pada umumnya. Jadi dengan mengatakan 7 kali, Petrus mencoba menunjukkan bahwa dia jauh lebih baik daripada rabi orang Yahudi itu. Kalau mereka 3 kali, saya 7 kali. Artinya 2 kali lebih baik daripada rabi itu. Luar biasa. Ya. Tetapi Yesus mengatakan, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, Yesus memberikan contoh bagaimana punya hati untuk mengampuni sampai 77 kali. Artinya mengampuni itu tidak ada batasnya. Kenapa mengampuni itu, saudara kasih Tuhan, begitu penting? Karena yang pertama, mengampuni itu adalah perintah Tuhan. Saya percaya saudara pendengar, mungkin ada masalah di dalam hati saudara untuk melepaskan pengampunan. Mungkin secara daging mungkin berat. Ya, mudah tidak kita untuk mengampuni seseorang yang menyakiti kita? Mudah untuk kita mengampuni. Kalau jadi pengkhotbah mudah. Mudah. Untuk teori doang mudah. Ya. Tetapi untuk melakukannya enggak mudah. Perjalanan saya bersama dengan Tuhan, saya pikir untuk punya hati yang mengampuni itu saya pikir mudah. Tetapi perjalanan demi perjalanan enggak mudah untuk saya bisa mengampuni. Ya, kadang istilahnya bahasa sekarang itu kita menjadi seorang pribadi yang baperan. Ya, tetapi saya belajar ada karakter-karakter orang yang dia itu karakternya ada yang tertutup, ya. Ada karakter dari latar belakang keluarganya kalau dia itu punya kepahitan terhadap keluarganya, ya. Nah, saya akan ceritakan bagaimana saya ini diproses Tuhan luar biasa. Ya, saya ini sering kasih Tuhan, saya ini tidak punya keinginan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Keinginan saya adalah saya ingin bekerja bersama dengan papa saya di Florida, di Amerika. Tetapi ketika saya membuat visa, saya memutuskan untuk saya melayani Tuhan sepenuh waktu di sebuah gereja. Dan puji Tuhan saya bekerja sepenuh waktu. Tetapi pada saat itu orang tua saya tidak setuju. Orang tua saya itu di Amerika bilang seperti ini, ngapain kamu melayani Tuhan? Maaf ya, orang tua saya bilang, kamu harusnya memberikan uang kepada gereja, bukan gereja yang memberikan kamu uang. Diajarin saya oleh papa saya doa Bapa Kami. Coba kamu doa Bapa Kami. Ya, saya itu seperti anak kecil ditelepon oleh papa saya. Tapi sering kasih Tuhan, ini proses saya. Saya melayani Tuhan sepenuh waktu. Saya banyak melayani di sebuah kota yang daerah itu ada banyak preman.
Dan salah satunya saya. Saya sendiri seorang pribadi yang keras, ya. Saya sendiri seorang pribadi yang suka melawan orang tua. Ya. Saya suka akan pergaulan-pergaulan yang merusak kehidupan saya. Tetapi saya ingat pada saat itu saya punya kakak, ya, kuliah di Jakarta, ikut PMK di UKI. Nah, saya waktu itu rambut saya gondrong, pakai anting, tapi anting-antingan, tidak berani anting betulan. Lalu saya ingat kakak saya yang mengetuk kamar saya. Kakak saya bilang, "Yuk doa." Padahal saya lagi pakai musik keras tuh di kamar. Saya ingat saya masuk ke kamar kakak saya tuh nangis. Kakak saya menaikkan satu pujian, saya ingat lagunya seperti ini. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Saya masih ingat sampai sekarang. Itu menjadi rema lagu itu buat saya. Ya, singkat cerita, saya mengambil keputusan untuk saya ikut Tuhan. Setelah bertahun-tahun saya ikut Tuhan, dan saya ingat ada seorang hamba Tuhan bilang kepada saya, "Kamu melayani Tuhan, Sas?" "Iya, Kak." "Selamat, welcome to the jungle." Wah, saya kaget saudara. Seorang hamba Tuhan bilang seperti itu, "Welcome to the jungle." Saya nggak ngerti kenapa bilang seperti itu. Saya baru mengerti, dunia pelayanan tidak semudah yang dilihat dan yang kita dengar. Pentingnya untuk kita punya hati tulus ketika kita melayani Tuhan di sebuah pelayanan. Dan saya mengerti kemarin ada seorang hamba Tuhan bilang, setiap gereja itu punya kekurangan. Dan setiap gereja itu punya dapur. Nggak ada dapur yang bersih. Setiap dapur itu kotor. Ya, saya mengerti di situ dan muncul untuk saya tetap setia untuk saya melayani sampai saat ini. Singkat cerita, saya lebih fokus pada pelayanan, saudara. Saya fokus kepada pelayanan, ya. Saya waktu itu kasih mula-mula begitu besar sama Tuhan. Ada KKR di Jakarta saya kejar, di Bandung saya kejar. Pokoknya bagaimana saya harus mendapatkan Tuhan pada saat itu. Ya. Saya ikut dalam sekolah doa, ya. Saya ikut seminar-seminar doa, ya. Sampai suatu saat, nah ini satu titik di mana saya pernah mengalami kekecewaan sama teman saya. Pada saat itu saya menaikkan satu pujian, lebih baik satu hari di pelataran. Tiba-tiba teman saya berkata kepada saya, "Sas, suara lu fals." "Suara lu ganggu hadirat Tuhan, Sas." Saudara, saya di situ down. Saya baper di situ. Saya nggak mau nyanyi lagi sama Tuhan. Katanya suara saya fals. Ya, itu masih proses sama teman. Singkat cerita, saya dikuatkan oleh gembala. Ya. Dan ini dia titik di mana saya mengalami kekecewaan. Hati saya saya percaya seseorang itu lukanya itu nggak langsung besar. Itu pasti dari hal yang kecil dulu. Kesalahan saya adalah luka kecil itu dibiarkan saja. Saya coba menutupi pelayanan saya, padahal hati saya tuh ada luka. Saya ingat Cindy Jacob pernah bilang seperti ini. Ketika doamu tidak dijawab, coba periksa baju zirahmu. Ada kemungkinan baju zirahmu ada banyak lubang. Saya masih ingat, saya ada luka pada waktu itu. Singkat cerita, ini satu titik saya mengalami kekecewaan, bukan pada siapa-siapa, sama Tuhan. Ya. Mama saya itu meninggal pada saat saya pelayanan. Saya ingat paginya, saya lagi doa sama teman-teman, saya lagi doa, dan ini lagu yang kemungkinan Bapak Ibu saudara kita, yang lagu yang buat saya itu pada saat itu, saya jadi trauma naikkan lagu ini. Saya naikkan lagu ini, ujilah aku Tuhan. Haleluya. Cobalah aku Tuhan. Saudara, sorenya itu benar-benar saya diuji sama Tuhan. Dan besoknya mama saya meninggal. Mama saya meninggal umur 42. Gara-gara sambal.
Karena mama saya ini suku Sunda, jadi kalau makan sambal orang lain udah nggak bisa nyicipin karena saking pedasnya. Akhirnya kenalah kelenjar di leher. Ya, dan harus dirawat di rumah sakit Cipto dan dialihkan ke rumah sakit Cikini. Saya ngerti mama saya lagi sakit, tapi saya tetap fokus sama pelayanan. Ya, saya ingatkan bahwa kita harus tahu prioritas pelayanan kita. Yang pertama Tuhan, yang kedua adalah keluarga, yang ketiga baru pelayanan. Pada saat itu saya fokus pada pelayanan. Saya tahu bahwa mama saya itu lagi sakit. Ya, saya tidak ngurusi mama saya. Itu penyesalan saya pada saat itu. Ya. Sampai suatu ketika, ya, saya lihat tulisan mama saya di secari kertas. Mama saya menanyakan di mana saya. Ya, itu saya baca pada saat mama saya sudah nggak ada. Saya diproses, hati saya terus diproses. Kemarin ada yang tanya sama saya, Kak, pelayanan itu seperti apa? Saya tanya dan saya jawab, buat saya pribadi pelayanan itu siap dihancurkan Tuhan. Pelayanan itu siap untuk kita menerima pembentukan sama Tuhan. Saya ingat doa dari Smith Wigglesworth berkata seperti ini. Dia doa seperti ini sama Tuhan. Hancurkan manusia yang lama saya supaya Smith yang baru itu muncul. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah doa seperti ini kalau saudara tidak siap. Karena akan dihancurkan sama Tuhan supaya muncul manusia yang baru. Tetapi kita perlu menjadi manusia yang baru supaya kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Singkat cerita, mama saya dipanggil oleh Tuhan. Ya, saya down, dan yang kedua, saya kecewa sama Tuhan adalah pada saat papa saya menikah lagi dengan orang Amerika. Ya, saya panggil papa saya itu dengan nama. Ya, saya tidak lagi panggil papa saya papa. Saya panggil, kenapa John? Karena papa saya namanya Johnny. Kenapa John? Kenapa sih ngomong gitu? Papa saya ngomong seperti itu. Ya, papa mau nikah lagi gitu. Saya bilang gak usah lah. Papa juga udah gak pulang ke Indonesia. Papa harus nikah buat apa? Ya, saya pukulin tembok. Saya bilang, mama sudah pergi, papa nikah. Memang jaraknya 5 tahun. Ya, saya gak ngerti pada waktu itu. Tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan pulihkan hidup saya. Selama 8 tahun saya berdoa supaya papa saya itu pulang ke Indonesia. Saya doa puasa sama teman-teman. Saya bilang, Tuhan, saya percaya papa saya akan pulang. Maksudnya gini, saya mau menunjukkan kalau saya ini sudah melayani Tuhan. Saya menunjukkan sama papa, Pak, saya udah melayani Tuhan nih. Ya, saya pengen rangkul papa, saya pengen peluk papa. Tahu saudara yang kasih Tuhan, saya ingat siang hari itu ada kabar bahwa papa saya kena serangan jantung di Florida. Dan papa saya meninggal. Papa saya meninggal saat jadi asernya Benny Hinn. Hancur saudara saya. Saya stres. Bisa tanya saudara-saudara saya di rumah. Saya ada di atas genteng selama seminggu. Saya tanya sama Tuhan, saya udah melayani Tuhan, saya coba untuk tidak berbuat macam-macam sama Tuhan. Saya coba untuk tulus sama Tuhan, tapi kenapa seperti ini Tuhan? Ya, ada lucunya juga pada saat saya di atas genteng, karena saya kecewa sama Tuhan. Tuhan, kenapa seperti ini? Tiba-tiba ada kilat, duar. Saya turun juga, saudara. Saya turun juga. Saya takut juga sama Tuhan. Ya, saya bikin kerusuhan di salah satu gereja. Artinya pada saat hamba Tuhan itu khotbah, saya coba untuk menghancurkan khotbah itu. Saya bilang, udahlah, ngapain bawain firman kayak gitu? Buktinya doa kita nggak dijawab sama Tuhan kok. Ya, pokoknya
khotbah siapapun saya coba masuk untuk saya merusuk. Saya ingat firman Tuhan bilang, kalau kamu ada akar pahit, hati-hati, kamu akan membuat kerusuhan di situ. Ya. Nah, selama 3 bulan hidup saya dalam kepahitan saya sama Tuhan, hati saya masih rusak, nggak bisa dipulihkan. Tengah malam, saya ingat waktu itu, sebelum itu saya punya teman-teman youth, mereka tuh setiap malam doa di kamar. Ya, mereka tulis di whiteboard, "Kak, pulih ya Kak." Mereka nggak mau bicara sama saya karena takut. Karena saya kan kecewa. Ada seorang hamba Tuhan profetik dari Bogor, teman saya itu bilang gini, "Sas, percayalah, rencana Tuhan itu indah." Rencana apa? Rencana apa, saya bilang. Rencana kayak gini. Karena saya kan pahit banget ya. Maaf, semua buku yang saya itu ada ratusan buku saya beli, Kak. Saya beli di Metanoia, di mana? Pokoknya di setiap buku saya beli buku-buku. Saya senang baca. Ya. Saya bakar semua. Saya buang itu buku-buku. Ya, buletin doa saya buang. Udah buat apa? Teman saya itu pergi. Ya, saya ngomong gitu dia pergi. Ada lagi teman saya bilang, kakak itu kayak kupu-kupu. Dari ulat akan menjadi kupu-kupu yang indah. Ngaco saya bilang. Pokoknya mental semua. Ya, makanya orang yang kepahitan itu, kita cukup dengerin mereka aja. Ya, buat saya pribadi jangan coba untuk mengkhotbahkan. Biar kita dengerin apa yang mereka keluhkan. Ya. Nah, saya ingat malam hari itu saya ingat saya tiba-tiba setel lagu Darlene, dan dia bilang seperti ini, "If you broken heart, come to the Father." Come to the Father, dia bilang. Lalu dia nyanyi "Come to the Father." Di situ saya nangis. Di situ saya bertobat. Ya, saya mulai bangkit kembali. Saya minta maaf sama keluarga, saya minta maaf sama teman-teman. Saya bilang, "Tuhan, saya pengen punya hati yang mengampuni," gitu. Dan itu nggak mudah. Saya kecewa sama pemimpin, saya kecewa sama Tuhan. Ya. Kadang saya berpikir, buat apa sih kita pelayanan kalau tahu dalamnya seperti ini? Lebih baik jadi jemaat biasa daripada kita tahu. Seorang hamba Tuhan bilang seperti ini, kalau kamu tahu dalam seseorang, kamu doakan dia. Ya, kamu bawa dalam doa, terus bawa dalam doa. Nggak sampai situ saudara yang kasih Tuhan. Ya, sebelum menikah proses saya begitu berat. Lalu saya masuk lagi dalam sebuah pelayanan. Ternyata proses mengampuni itu enggak, kayaknya sampai tutup usia, Kak. Ya. Saya ingat, nggak apa-apa ya kesaksian sebentar ya. Saya ingat waktu itu saya lagi berdoa, Kak. Saya lagi berdoa, ya. Istri saya telepon dan itu 19 kali miss call. Saya habis berdoa, saya tanya, "Ada apa?" Dia nangis-nangis, "Anak saya dipukulin," katanya. Caleb dipukulin, sekarang dia lagi di rumah sakit yang deket pastor itu apa? Hermina. Lagi di visum. Itu saya habis doa, Kak. Matius Markus itu lupa langsung. Saya mau cari nih orangnya. Dan yang bikin saya kaget itu teman saya sendiri. Itu teman saya sendiri yang mukulin anak saya. Anak saya pada saat itu masih TK. Dan teman saya itu sudah cukup dewasa. Jadi dipukulin, ya matanya ya agak biru, mulutnya, dan ternyata dihantam juga ke besi. Dan divisum di rumah sakit. Lalu saya telepon teman saya. Saya bilang, "Ngapain lu kayak gitu? Ketemu sama gue sini." Ya, saudara yang kasih Tuhan, ini yang hati saya tuh diproses terus menerus. Ya, jadi hanya kekuatan Tuhan yang bisa
memampukan kita untuk kita bisa mengampuni seseorang. Ya. Dikatakan di ayat yang Kaisi boleh bacakan ayat 35. Oke, yang ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap Ya. hatimu. Makasih Kak. Garis bawahi dengan segenap hatimu. Seringkali saya ini mendengar bahwa kita harus mengampuni itu 70 kali 7. Ya. Tetapi jarang sekali saya mendengar khotbah-khotbah kalau kita mengampuni harus dengan segenap hati. Kadang kita mengkhotbahkan tentang pengampunan, ayo kita harus mengampuni. Tetapi kembali lagi kepada setiap kita, bagaimana perbuatan kita, perkataan kita, tingkah laku kita. Jadi jangan mudah aja kita bilang jangan mudah kita khotbah, udah mengampuni, tapi tingkah laku kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu membuat banyak gereja Tuhan, banyak jemaat-jemaat Tuhan akhirnya terluka. Kenapa? Karena hanya lip service doang. Ya, setelah khotbah, kehidupan biasanya sama aja gitu, nggak jauh beda. Nah, saya itu diingatkan Tuhan, bagaimana kita punya hati yang mengampuni. Cek hati kita, apakah waktu kita mengampuni seseorang itu dengan segenap hati apa tidak. Kadang waktu kita mengampuni seseorang, ya udah kita mengampuni, tapi tidak dengan segenap hati. Makanya ketemu orang itu tetap sebel. Ya. Nah, waktu anak saya dipukulin, saya janji saya mau geret teman saya ini. Saya mau pukulin dia, Kak. Saya janji saya balas dendam. Wah, hati saya kebakar emosi, Kak. Saya nggak peduli jabatan saya apa. Emang nggak ada jabatan. Ya, saya nggak peduli apa kata orang. Pokoknya saya harus ketemu teman saya. Jadi waktu dia pukulin anak saya itu dia kayak bawa golok gitu katanya. Dia lari dikejar oleh security. Ya, saya ke rumah sakit. Waduh, lebam. Ya, anak masih TK. Dipukulin di situ, gimana Kak perasaannya? Ya, anak saya seperti itu. Saya tanya teman-teman, gimana lu kalau anak lu gini-gini? Iya, gue gorok tuh. Ya, jadi nggak mudah untuk kita mengampuni. Ya, jadi dia buron selama seminggu. Saya coba untuk sama polisi bilang, udah dicoba ngajak ngobrol. Nanti kita akan coba untuk ngelacak. Dan akhirnya ketemu Kak. Ketemu sama orang ini, dan teman-teman saya bilang, udah kita bawa ke gudang atau kita bawa ke hotel, kita gebugin di situ. Setuju, saya bilang, setuju. Ayo lu di mana? Gue ke situ. Dia itu diikat di atas pohon Kak, lagi dipukulin sama teman-teman saya. Ya, saya mau ke sana, saya perjalanan lagi ke sana tuh Kak. Saya ditelepon oleh seorang hamba Tuhan, Sas ingat lu hamba Tuhan. Saya nggak peduli. Tiba-tiba saya berhenti di motor. Saya gemeteran Kak. Saya bilang, enak aja ya. Enak aja ngomong gitu. Ini anak gua. Masalahnya jadi trauma gitu Kak. Tapi tengah malam itu anak saya tuh saya nggak ngerti siapa yang ngajarin. Dia gemeteran tuh Kak. Dia gemeteran. Saya terbangun jam 1:30 malam. Saya bilang, Kaleb kenapa? Anak saya bilang, papi jangan tinggalin Kaleb. Saya rangkul anak saya bilang, enggak, papi gak akan tinggalin Kaleb. Papi mau ketemu sama yang mukulin Kaleb. Anak saya bilang kayak gini Kak, papi jangan pukulin teman papi. Papi harus bisa ngampunin dia. Saya bilang, siapa yang ngajarin dia? Akhirnya saya ketemu sama pelakunya di persidangan. Saya deketin dia.
Ya, saya bilang sama dia, gue ngampunin lu. Saya bilang kayak gitu. Gue ngampunin lu, nggak mudah kak, nggak mudah. Karena posisi saya masih gemetaran. Tapi saya coba minta, nah ini sering kasih Tuhan. Ketika saudara sulit untuk mengampuni, minta kekuatan dari Tuhan. Minta kekuatan sama Tuhan. Tuhan berikan aku kekuatan. Saya percaya saudara sanggup, saudara mampu untuk bisa mengampuni kepada orang yang menyakiti saudara. Ya, akhirnya di persidangan itu, saudara yang kasih Tuhan, anak saya dipertemukan oleh pelaku dan ini kesalahan hakim. Harusnya tidak boleh. Dan anak saya masih trauma dan dia lari dari persidangan. Ya. Akhirnya singkat cerita dia hukum terus berlaku ya kak. Ya saya pernah suatu kali berkunjung ke sel dia, saya bilang lu harus bertobat ya. Dan dia sudah keluar dari penjara, dia coba mengancam saya. Katanya mau diracun atau gimana. Saya bilang datang aja. Ya. Jadi sering kasih Tuhan gak mudah. Tetapi waktu kita mengampuni dengan segenap hati, kita mampu untuk bisa mengampuni. Oke Sobat Dios, kita masih akan terus mendengarkan sharing malam hari ini, bahwa tadi kita udah dengar banyak tentang pengalaman apa yang dialami oleh narasumber kita, oleh Kak Saskia Lo, tentang hati yang mengampuni. Dan dari apa yang beliau ceritakan, pengalaman hidup beliau gak mudah memang, terutama pada saat kita memang di saat kita mengalami sesuatu yang tidak enak. Dan apalagi kalau itu sampai membuat hati kita hancur dan mempunyai trauma yang atau mengakibatkan kita menjadi marah ataupun tidak mudah gitu. Tapi satu hal tadi Kak Siska juga udah bilang bahwa yaitu minta Tuhan yang tolong, minta Tuhan yang pegang semuanya, karena gak mudah. Kalau kita berjalan sendiri gak akan mungkin bisa. Mau sampai kapanpun kayaknya gak akan mungkin. Hanya Tuhan yang mampu membuat kita ini bisa mengampuni. Nah, kita masih akan terus dengarkan sharing. Jadi buat kamu semua nih yang mau tanya atau mungkin kamu punya pengalaman dari hidup kamu, bagaimana struggle-nya kamu untuk bisa mengampuni dan akhirnya kamu bisa melakukan itu. Dan siapa tahu kamu kamu pengen bercerita tentang pengalaman kamu ini, boleh langsung aja chat ke nomor WA kita di 0813 87227274. Isi ulang lagi ya, di 0813 87227274. Nah, nanti kita percaya bahwa setiap pengalaman, setiap sharing kisah dari hidup setiap Sobat Dios semua ini bisa jadi berkat buat Sobat Dios yang lain yang saat ini sedang mendengarkan acara Jalan Kehidupan malam hari ini, dan sama-sama belajar untuk punya hati yang mengampuni. Tidak mudah, tapi kita tahu kalau bersama dengan Tuhan kita pasti dimampukan. Dan kita akan lanjut lagi nih tentang sharing malam hari ini dengan tema hati yang mengampuni. Dan tadi kita sebelumnya buat kamu semua yang baru bergabung di Dios Radio, line WA sudah isi buka dari tadi di 081387227274. Buat kamu yang mungkin punya pengalaman, cerita dalam hidup kamu tentang hati yang mengampuni dan kamu ingin berbagi dengan Sobat Dios yang lain, kamu bisa langsung chat aja, cerita di chatnya Dios Radio, atau kamu mau minta didoakan atau kamu punya pertanyaan, boleh langsung aja chat di sana di 081387227274. Dan kalau hari ini tadi kita sedang
belajar tentang hati yang mengampuni. Dan kalau tadi di awal kita ambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Oke, kita akan lanjutin lagi sharing kita malam hari ini. Persilakan untuk Kak Saskia. Ya, makasih Kak. Shalom seluruh pendengar. Jadi tadi sebagian kesaksian yang saya sampaikan, saya percaya tidak mudah untuk kita lulus dalam ujian ini, tapi percaya sudah dikasih Tuhan bahwa ketika kita lulus kita akan naik level yang sepertinya lebih besar lagi dari yang ujian dari sebelumnya. Tapi percaya Tuhan pasti memampukan kita. Ya, pertanyaannya sederhana tapi perlu sebuah jawaban yang panjang dan hasilnya sulit untuk dilakukan. Ya, bukan hal yang mudah untuk mengampuni orang yang telah menyakiti dan melakukan kesalahan kepada kita. Tetapi kadang kita lupa bahwa kita juga mungkin, termasuk saya, sering menyakiti orang lain dengan perkataan, dengan tindakan kita, ya. Apalagi sampai menyakiti hati seseorang sedemikian rupa. Sakit memang, susah untuk melupakan sesuatu yang sakit. Ya. Kadang saya kurang setuju dengan seseorang yang sudah maafkan dan lupakan saja. Semakin kita melupakan sesuatu yang sakit, malah semakin diingat terus. Ya, timbul terus berpikir kenapa harus saya yang lebih dulu mengampuni. Pernah gak saudara berpikir kenapa harus saya yang dulu lebih mengampuni? Kan dia yang lebih dulu menyakiti saya. Tentu saja pemikiran seperti itu bukan pemikiran seorang anak Tuhan. Ya. Seorang Kristen yang telah lahir baru dan harus bisa menghayati betul bahwa hidupnya itu dikasih oleh Allah. Kita percaya Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Kita pun harus bisa mengampuni saudara, keluarga, orang tua yang mungkin menyakiti hati saudara. Dan ini menjadi berkat menjadi tertutup atas hidup kita. Kenapa? Karena hati kita tidak beres. Saudara yang kasih Tuhan, saya diingatkan di dalam Mazmur 24. Mazmur 24 ayat pertama, Mazmur Daud mengatakan, Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya, sebab dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkan di atas sungai-sungai. Ayat 3, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dia yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahnya, ya Allah Yakub. Jadi saya teringat dengan sebuah buku, pengarangnya adalah Rick Joyner. Mungkin kayak saya pendengar Rick Joyner. Ya, karena dulu saya senang baca buku. Orang yang digambarkan orang yang suka naik ke gunung kudusnya Tuhan adalah orang yang bersih tangannya, Mas bilang, dan yang murni hatinya. Jadi orang yang suka masuk dalam hadirat Tuhan itu dia mampu mengendalikan hatinya. Penting sekali untuk kita ingat akan firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara pernah gak melihat seseorang tuh bahagia terus karena terpancar kehidupannya? Dan ada juga orang yang terpancar hatinya tuh kayaknya gak semangat hidup, ya. Kayak sepertinya tidak punya pengharapan, ya. Saudara, itulah tugas kita untuk bisa membangkitkan seseorang, karena kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Nah, saya ingat Rick Joyner bilang seperti ini. Senjata iblis itu ada dua. Yang pertama, panah api. Yang kedua adalah tipu muslihat. Cuman dua itu yang di Efesus dibilang panah api dan tipu muslihat. Nah, orang yang sakit hati itu ada di bawah gunung Tuhan.
Jadi panah api ini akan lebih mudah dipanahkan oleh si jahat kepada orang yang terluka hatinya. Jadi dia akan panahkan terus, panahkan terus kekecewaan. Makanya orang yang kecewa itu kalau tidak bangkit-bangkit akan terus tenggelam dalam kekecewaan. Pengalaman saya pribadi. Semakin dia kecewa akan tumbuh akar pahit. Nah ini yang lebih bahaya lagi. Kenapa bisa seperti itu? Karena mulai masuk dalam lingkaran si jahat. Mulai masuk dikuasai oleh panah si jahat. Karena akan dipanahkan terus, intimidasi. Ya, waktu dia coba bangkit, dia coba naik sedikit, masih dipanah terus tuh. Panah kekecewaan. Kak Ise mah bohong. Gini dipanahin terus. Kak Ise mah katanya mau gimana-gimana ya. Katanya mau gini-gini. Nah, itu tuh intimidasi-intimidasi yang akan dilakukan oleh si jahat. Tetapi juga jangan kita menyalahkan si jahat terus. Nanti dia yang kepahitan. Ya. Kenapa? Karena kita harus cek juga hati kita. Ya. Kenapa kita juga yang tidak mau bangkit dan mengampuni seseorang? Nah, si jahat ini tugasnya dia akan memanahkan terus panah-panah api kepada orang yang terluka hatinya. Dia akan panahkan terus, panahkan sampai benar-benar ada di dalam hidupnya si jahat. Ya. Makanya kenapa ada muncul beberapa sekte. Kenapa? Ya itu kan mulainya dari dalam, bukan dari luar gereja. Pasti dari dalam sekte sesat ini. Ya, karena timbul dari kekecewaan, akar pahit, dan akhirnya menimbulkan kesesatan yang baru. Daud pernah bilang di kitab Mazmur, bebaskan aku dari hal yang tidak aku sadari. Ini penting, saudara yang kasih Tuhan. Penting kita punya doa seperti Daud, bebaskan dari apa yang tidak aku sadari. Ya, setiap hari coba cek, saudara yang kasih Tuhan, coba cek hati kita, apa yang tidak kita sadari. Mungkin masih ada luka, masih ada pahit sama teman, sama rekan pelayanan, sama saudara kita. Waktu kita punya kepahitan, luka hati, masuk dalam hadirat Tuhan, paksakan kita masuk dalam gunung kudusnya Tuhan. Ini yang dikatakan oleh Mazmur. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Ya. Jadi mau sesakit apapun masuk dalam hadirat Tuhan. Paksakan hidup kita. Paksakan diri kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mungkin kita berkata, Tuhan berat. Tuhan aku gak mampu. Ya, saya pernah bilang seperti itu. Tuhan aku gak mampu Tuhan. Tuhan aku gak sanggup. Gitu ya. Tapi buktinya mampu tuh. Saya percaya keluar dari sini pasti ada juga tuh. Ya, sempat juga saudara tadi saya cerita sama Kak Ise. Ya, sempat juga saya kecewa sama Maps. Kecewa sama Google Maps. Ya, dibawa ke gang sini, gang situ, gang sini. Ya, hampir berapa puluh menit. Ya, karena saya lupa alamatnya di sini. Tapi saya bersyukur ketika masuk sini ada sukacita yang luar biasa. Amin. Amin, mereka bekerja dengan luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Jadi pilihan hidup seperti inilah yang Tuhan kehendaki, yaitu dapat memberikan pengampunan 70 kali 7 kali. Pengampunan tanpa batas sebagai perwujudan dari hidup yang menghayati dan mensyukuri pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Ya, pengampunan dan maaf tanpa syarat yang muncul dari hati dan hidup yang telah diperdamaikan oleh Allah dalam diri kita. Jadi saudara yang kasih Tuhan, saudara punya gembala, saudara punya kakak rohani, saudara punya teman-teman dekat. Jadi jangan disimpan. Ketika kita punya masalah, masuk dalam komunitas. Ya, perbaiki diri. Dari awal tahun saya punya komitmen, saya harus membangun diri saya dengan saya memperbaiki diri. Saya terlalu banyak mendengar hal-hal yang ya sepertinya saya mendengarkan mereka, tetapi kok saya jadi ikut-ikutan mendengarkan sesuatu yang tidak baik, sehingga itu merusak hati saya sendiri. Ya. Jadi, saudara kasih Tuhan, jangan biarkan perkataan sampah itu masuk dalam hati kita. Ya. Setiap hari ini kan kita ini bangun pagi, mana yang kita lihat, mana yang kita dengar? Apakah firman Tuhan? Apakah kita masuk dalam hadirat Tuhan? Atau kita langsung pegang handphone? Kan dari situ kita
melihat pribadi kita, apakah pribadi kita ini pribadi yang mencintai Tuhan apa tidak. Ya. Jadi salah satu kunci untuk kita punya hati yang mengampuni buat saya pribadi, Kak, kita harus kembali pada kasih yang mula. Saudara harus ingat kepada kasih yang semula. Bagaimana saudara mudah sekali untuk mengampuni seseorang. Tetapi semakin kita dewasa, ya, pengalaman saya ketika kita semakin ikut Tuhan, ngeri-ngeri asik. Ketika kita ikut Tuhan sepertinya semuanya beres. Ya. Coba Saudara kasih Tuhan lihat di dalam Matius. Kak Isi boleh bacakan kembali. Matius 4 ayat pertama. Oke. Matius 4 ayat yang pertama. Ini tentang pencobaan di padang gurun. Ya. Ya. Betul. Oke. Ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya, sampai situ. Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Bayangkan Yesus saja dibawa oleh Roh ke padang gurun. Setiap kita, siapkah ketika kita dibawa oleh Roh dalam padang gurun? Jadi semakin kita dekat sama Tuhan, bukan berarti hidup kita itu akan mulus-mulus aja. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan yang harus kita hadapi. Ya, dimanapun kita berada, saya percaya proses itu akan terus berjalan sampai kita lulus dalam ujian. Kak, saya mau bilang saya ini banyak gagalnya dalam hal ujian hati. Ada banyak gagal, saya pribadi yang sering gagal, tetapi saya pribadi yang mau terus bangkit untuk saya belajar dari kesalahan. Saya belajar bagaimana saya punya hati menjadi hati yang sempurna seperti yang Tuhan inginkan. Saya baca buku Joyce Meyer, ternyata hati seseorang itu ada begitu banyak. Ada hati yang picik, ada hati yang ini. Ya, begitu pentingnya saudara untuk kita menjaga hati, untuk menjaga hati kita. Ya, kalau kita sudah bisa menjaga hati, kita juga bisa menjaga hati orang lain. Betul? Ya, kalau kita dibentuk oleh Tuhan sedemikian rupa, saudara, itu tuh ternyata pembentukan Tuhan atas hidup kita itu sedang berbicara bahwa Tuhan itu mengasihi setiap kita. Ya, pengalaman saya ketika hati saya mulai rusak, ketika hati saya terus-terusan mengalami pemurnian dari Tuhan, enggak mudah untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan, enggak mudah. Saya coba dengar di Dios Radio firman Tuhan, tapi kalau kekecewaan itu lebih besar, ya kita harus bertobat. Ya, kita harus punya hati yang mau dibentuk sama Tuhan. Ketika saudara mendengarkan di Dios Radio Voice of Inspiration ini, saya melihat ada banyak hamba-hamba Tuhan yang berkelas. Saya sering dengerin, ya saya diberkati dengan hamba-hamba Tuhan yang bicara di tempat ini. Saudara, hidupmu gak pernah sendirian. Hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Yang Tuhan mau mungkin kita diproses, tapi coba belajar melangkah dengan iman. Mungkin saudara tidak mengalami berkat Tuhan, tapi terus melangkah. Saya percaya bahwa Tuhan itu punya janji yang luar biasa atas hidup kita. Tetapi Dia mau membereskan hati setiap kita dulu. Ya. Dan saat ini saya sedang mengalami ujian kembali nih, Kak. Ya, saya cerita sama beberapa teman dekat. Ini juga dukung di dalam doa. Karena saya punya pergumulan yang buat saya ini cukup berat. Ya, saya punya kakak. Kakak saya seorang dokter. Dan tadi saya cerita bahwa kakak saya ini kan yang bawa saya ke dalam Tuhan. Yeah. Dan sekarang dia sedang
mengalami drop dan divonis dokter kanker. Kakak saya termasuk orang yang tertutup. Ketika mulai kehilangan papa, kakak saya tertutup. Jadi dia mau mengenalkan pasangan hidupnya kepada papa meninggal. Dan proses kakak itu begitu berat. Tetapi proses yang kakak saya alami ini, ada beberapa tahun lalu, karena waktu kakak saya PTT di Papua selama 6 tahun, dan kakak saya mengalami proses di mana ujian hatinya itu luar biasa. Kakak saya sempat tidak mau kenal Tuhan lagi. Dia sempat mau bergeser. Di situ saya hancur hati. Ya, sore saya hancur hati di situ. Kenapa? Saya hancur untuk saya berdoa. Ya, terkadang ada hal di mana kita harus menangisi seseorang. Tetapi Tuhan ingatkan satu hal. Ambil otoritas Tuhan. Katakan kepada pergumulan apa yang kita gumulkan. Ya, pada saat itu saya berbulan-bulan saya nangis, Kak. Saya nangis, saya bilang gak mungkin kakak seperti ini, gak mungkin. Tapi Tuhan ingatkan, ambil otoritas, bangkit. Saya perkatakan, Kak, saya rebut kembali jiwanya dalam nama Tuhan Yesus. Saya ambil otoritas Tuhan dan dimenangkan. Hanya dalam waktu berapa minggu. Itu luar biasa. Ketika kita mengambil otoritas yang Tuhan percayakan kepada kita, itu kuasanya luar biasa. Ya. Jadi memang hati ini setiap hari, bahkan setiap tahun akan mengalami sesuatu hal yang terus menerus, sesuatu yang mencengangkan, tetapi itu menjadi pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan, dan itu menjadi berkat buat banyak orang, Kak. Percaya Kak Ise dan saudara pendengar, Kak Maria, dan teman-teman yang lain yang mendengarkan, jangan kalah dengan proses yang ada. Tuhan sedang murnikan, tetapi kalau itu kesalahan kita harus bertobat. Kita harus menyadari bahwa ujian Tuhan itu membentuk kita menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang membuat kita dewasa di dalam Tuhan. Ya, jadi dua kunci itu, yang pertama kita kembali kepada kasih yang semula, yang kedua untuk kita punya hati yang mengampuni, masuk dalam gunung kudusnya Tuhan. Ketika saudara naik ke gunung kudusnya Tuhan, percaya saudara akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, itu dia Sobat Yos. Jadi memang ya itu dari awal kita bilang, Isya tetap bilang bahwa nggak mudah. Ya. Dan tapi memang ya kalau ngomongin tentang hati, ujian itu tuh selalu ada setiap hari. Dan yang penting adalah kita mau nggak, gitu. Dan ngucap syukur ngalamin itu. Karena kalau udah nggak bisa ngucap syukur, yang ada bawaannya jadi marah-marah terus. Nah, sebelum kita lanjut untuk sharing malam hari ini bersama Kak Saskia, ini kebetulan ada WA yang masuk, Kak. Ya. Nah, ini memang dia minta didoakan. Nah, sebelumnya saya akan bacakan dulu. Ini dari 083821 sekian. Nah, memang kebetulan tidak disebutkan namanya. Nah, nggak apa-apa. Nggak disampaikan, tapi saya akan bacakan aja. Selamat malam, Kak. Secara pribadi, saya pribadi memiliki pergumulan yang sangat berat untuk bisa mengampuni kesalahan orang lain. Apalagi orang itu orang terdekat kita sendiri, katanya. Jadi saya mengalami trauma yang begitu berat. Saya sakit hati oleh orang tua kandung saya sendiri. Saya mengalami sakit oleh papa saya. Papa saya dari kecil sudah meninggalkan saya, bahkan dia tidak ingat dengan saya sampai sekarang. Nah, hal yang membuat saya susah untuk mengampuni itu karena papa saya itu, karena papahnya dia, apa yang dilakukan oleh papahnya ini, dia mengalami ejekan dari beberapa orang. Karena katanya saya
tidak memiliki pendampingan dari seorang papa. Nah dari situ timbul perasaan benci saya terhadap papa saya katanya. Jadi dia bilang, Kak, saya minta didoakan ya Kak, supaya saya bisa mengampuni papa saya ini. Terima kasih, God bless you. Ya memang nih, mungkin dari Kak Saskia sendiri bisa ini bisa mendoakan, nanti kita akan mendoakan juga ya Sobat Dios, buat kamu yang mungkin juga mengalami pergumulan yang sama. Ya tadi juga Kak Saskia juga sudah bercerita bagaimana punya pergumulan yang juga hampir sama untuk berhal mengampuni. Ya. Dan itu nggak mudah. Betul. Dan saya percaya bahwa proses itu proses hati itu kan terus kita alami sampai kita benar-benar dimurnikan sama Tuhan. Dan itu proses yang nggak gampang. Ya sama halnya seperti emas, perlu berkali-kali untuk mendapatkan emas yang murni, dan hati kita pun seperti itu. Betul. Terus diproses dan diproses. Nah mungkin nanti kita akan minta Kak Saskia untuk doakan siapapun kamu yang malam hari ini yang saat ini juga mungkin mengalami pergumulan yang sama dalam hal sulit mengampuni, terutama untuk orang yang terdekat dengan kita. Ya, dan mungkin sekarang aja kali ya Kak ya. Boleh Kak? Boleh. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, kami percaya bahwa Sobat Dios yang mendengarkan pada malam hari ini, yang saat ini sedang bergumul memiliki kekecewaan terhadap papanya Tuhan. Hamba berdoa, kami semua sepakat berdoa, Tuhan berikan kelembutan di dalam hatinya. Kami berdoa Tuhan dari tempat ini, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan bagi Sobat Dios pada malam hari ini untuk dia melepaskan pengampunan. Dimanapun kamu berada, percaya bahwa setiap orang tuamu punya kelemahan. Setiap orang tuamu punya ketidaksempurnaan dalam kehidupannya. Lepaskan pengampunan. Minta kekuatan sama Tuhan. Dan kami terus berdoa Tuhan, supaya anakmu mengalami kebebasan dari akar pahit. Gak mudah ya Tuhan, tetapi Tuhan yang pegang hidupnya ya Tuhan. Tuhan, kami percaya dimanapun dia berada ya Tuhan, biar hadirat Tuhan yang memenuhi kehidupannya. Biar Tuhan yang memampukan dia untuk dia bisa melepaskan pengampunan terhadap papanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga mematahkan setiap belenggu-belenggu si jahat yang coba menguasai hatinya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya, membangkitkan hidupnya ya Tuhan. Kami percaya dia tidak akan pernah berhenti sampai sini ya Tuhan, untuk dia bangkit kembali kepada Tuhan. Kami percaya dia boleh menjadi berkat ketika dia boleh mengampuni papanya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mendukung Sobat Dios malam hari ini yang saat ini mengalami pergumulan dengan papanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga menjamah hati papanya dan ada rekonsiliasi antara keluarga ini ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau dikecewakan, lepaskan pengampunan. Kalau engkau disakiti, minta kepada Tuhan. Tuhan, aku melepaskan pengampunan terhadap Papa. Kau harus bisa berkata, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Papaku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, lembutkan hatinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, saya percaya lewat doa ini kita sama-sama dukung doa untuk kamu, yang siapapun kamu, dan juga Sobat Dios yang lain yang ada di rumah yang mungkin juga mengalami pergumulan yang sama atau mirip ya, dan agak susah untuk mengampuni, entah itu orang terdekat kamu, orang tua kamu, atau saudara kamu, atau bahkan juga sahabat atau teman kamu yang ada di sekeliling kamu. Saya percaya bahwa gak mudah, tapi asalkan kamu mau dan mau mengambil satu langkah untuk berkata bahwa saya mau mengampuni,
Nah, Isa percaya bahwa itu akan terjadi dan Tuhan akan merekayasakan yang terbaik buat hidup setiap kamu. Oke Sobat Dios, dari kawasan ITC Kosambi, Blok H1H2, Isya mohon pamit. Terima kasih buat kamu semua yang selalu setia mendengarkan Dios Radio. Bye-bye and God bless you God bless you. all.